Kok di stop? Oke, kita lanjutkan tadi materinya. Ini launch meeting. Nah, ini bagi yang mau Zoom, apa namanya nih? Boleh? Nah, ini nih yang berminat. Boleh nih. Malah promosi Zoom di sini. Mahal banget, Kak. Ya, segini lah harganya 100. Ini per bulan ya. Jadi poin-poin penting kan di sini kita apa nge-zoom kita kan udah sampai 100 orang ya. Kebanyakannya ya. Gitu. Saya ambil standar aja yang saya poin utamanya kan kita bisa nge-record ya. Cloud storage 5 GB si detail. Kalau mahal di sini ini ya. Harganya mahal memang. Gitulah. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, apa namanya ya? Eh, masih kita lanjut sini. Tadi kita bahas masih seputar yang nilai kebenaran tadi ya. Di sini tadi kan. Jadi berbicara tentang ini tadi kita menentukan proposisi atau bukan ya. Kalau dia proposisi apa nilai kebenarannya? Ini kita bahas tadi sebanyak 7 poin ya. Kita sudah bahas ini. Nah, kalau kita lihat dasarnya contoh tadi ada dari uraian dan contoh tentang pengertian proposisi di atas ada kalimat yang berupa proposisi dan bukan proposisi. Kalimat yang berupa proposisi memiliki nilai kebenaran benar atau salah. Sedangkan kalimat bukan proposisi tidak memiliki nilai kebenaran. Nah, kalau kita ada nama lainnya ya, akan tetapi pada poin yang ini ya, poin H tadi, poin G tadi, poin G ya. Nah, poin G tadi kita lihat kan ada ini kan, bukan proposisi kan, dengan dapat bernilai benar atau bernilai salah, tergantung nilai X yang diberikan. Nah, itu dinamakan kalimat terbuka. Kalimat terbuka ya bahasanya. Nah, kalau kita untuk mempermudah pemahaman kita, kita lanjut nanti kita bahas tentang kuantor ya. Oke, sebelum kita lanjut ke poin ini, ada yang mau bertanya? Apakah ada? Kak, eh, mau tanya, Kak. Hmm, Kak, berarti ya. sebenarnya proposisi itu, eh, kalau misalnya dia masih bisa dikatakan benar, masih bisa salah, berarti bukan proposisi. Ya, bukan kalau dia proposisi jelas dia memiliki nilai kebenaran. Nah, seperti contoh tadi, 3 ditambah 2 sama dengan 5 sudah jelas itu proposisi karena dia memiliki nilai kebenaran. Nah, apa label nilai kebenarannya itu bernilai benar. Begitu Oh, juga kan ini 3 dikurang 2 sama dengan 4. Dia termasuk proposisi. Kenapa? Karena dia memiliki nilai kebenaran juga. Nah, nilai kebenarannya ini kita labelin benar atau salah kita lihat di situ. Nah, kalau kita lihat 3 dikurang 2 sama 4 itu tidak benar. Kita memiliki nilai kebenaran. Gitu. Nah, kalau dia bukan proposisi, sangat jelas tidak memiliki nilai kebenaran. Nah, contohnya pada poin ini, apakah ada dalam menyediakan transformasi satu? Di mana letak nilai kebenarannya gitu kan? oh, oke, Kak. Masih, Ya, Kak. ya. Nah, ini yang audionya saya tadi masalah suara sudah masuk.
Kok suaranya apa di aku aja ya? Suaranya Kak Rahmat agak patah, pecah-pecah. Saya di sini juga Ah, kok. ya, masalah. Bentar, saya dulu. Setelah yang kamu. Masih. Ya, saya screen TV ya. Searching yang apa? Bisa stop dulu. Bisa coba Oke. login pakai HP. Masih ini banget Kak, pecah-pecah. Bilang restart nih laptop saya. Oke. Pakai TV-nya. Oh, nggak jelas. Ya, ya, ini kan ya memang jelas makanya kita start dulu. Emang kayak gini kita tua. Saya lihat dulu yang ini itu kan. Ayah, Iya, Sof. mau nanya, Ayah ngerti ini nggak? Ada tadi penjelasan. Apa nih? Coba saya screen RBP-nya. Terus sementara lu sambil apa? Stop. Jadi apa kalimat deklaratif itu dia memiliki subjek atau predikat. Nah, contohnya tadi kalimat deklaratif itu dia kalau kita bahas nih melalui bahasa Indonesia nanti jadi udah kalimat yang memiliki subjek atau predikat. Nah, tadi contohnya ada tadi tentang 3 ditambah 2 sama dengan 5. Itu termasuk kalimat deklaratif ya. Nah, kemudian ada lagi tentang kalimat hari ini tidak hujan. Itu jelas termasuk kalimat deklaratif. Kalau sedangkan tadi apakah Anda memiliki doi misalnya, atau tuh bukan kalimat deklaratif, itu pembahasannya di situ. Itu bukan kalimat deklaratif. Sebenarnya deklaratif itu apa sih? Itu bertanya di dalam kalimat deklaratif. Nah, kita jadi ya. Kak, maaf mau nanya. Bahasanya. Bahasa yang paling jelasnya populer itu deklarasi. Berarti sejauh semacam pendapat, pernyataan pendapat gitu. Gitu. Nanti kalau misalnya apa? Misalnya gini, eh, Indonesia memiliki beberapa provinsi, misalnya 38. Itu kan kalimat deklaratif. Kita menyampaikan sebuah informasi yang berupa opini gitu. Itu yang dimasuk kalimat deklaratif tadi ya. Nah, gimana tadi yang bertanya? Udah jelas Uh, tadi? Kak, maaf mau nanya yang di contoh 3.1.1 itu yang F kan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Yang bagian F katanya bukan kalimat deklaratif. Itu gimana ya, Kak?
apalagi apa ini? Salah penulisan apa gimana ini? Oke, saya live yang Kayaknya itu salah penulisan deh bukunya. Halo. Halo. Ya, itu Iya. kayaknya salah penulisan deh. Karena menurut saya kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang pasti. Jadi dia mengandung nilai kebenaran atau salah gitu. Jadi kalau misalkan kalimat yang kayak bertanya, yang tidak jelas jawabannya, itu bukan kalimat deklaratif. Jadi kalimat deklaratif itu adalah jadi yang menerangkan subjek atau predikatnya. Jadi itu mengandung suatu nilai kebenaran atau salah jelas gitu. Jadi kalau misalkan dia ini jawabannya nggak jelas gini, misalkan kayak ini ya, apa namanya? Apakah Amir anak tertua? Itu kan nggak jelas ya jawabannya gitu. Jadi itu bukan kalimat deklaratif. Jadi kalimat deklaratif itu jadi kalimatnya mengandung kebenaran atau salah gitu. Jadi di sini yang F itu adalah menurut saya adalah kalimat deklaratif karena dia mengandung kebenaran. 6 dibagi 3 sama dengan 2 gitu ya menurut saya. Tapi ya gimana, bener enggak ya kayak gitu? Gimana tadi pertanyaannya? Saya baru dengar nih, baru tuh sambung ke headset nih. Banget. Itu Kak, tadi kan Sofi nanya kenapa bagian F itu dikatakan bukan kalimat deklaratif. Terus Mbak Ulan udah coba jelaskan tadi apa itu kalimat deklaratif sebenarnya dan kenapa yang pokoknya harus dijelaskan deh kalau kalimat deklaratif itu dan nilainya kebenarannya jelas gitu, nggak yang kalimat terbuka gitu, atau gimana Mbak Ulan mungkin? Oh, kalimat itu poin yang kalau nggak salah Jadi X tambah kalimatnya 1 itu mengandung ya. kebenaran atau salah. Ntar saya buka dulu ya. Mm-mm. Sabar-sabar. Sabar, saya ngapa tadi berkelahi di dalam tadi? Saya nggak belum sempat masang, tapi kok bisa di dalam. Ntar saya buka dulu. Ini kenapa saya buka tab lagi? Baru 3. Yang mana ini? Mana tadi? Yang bertanya tadi? Yang F, Kak. Yang F 6 Ya. dibagi 3 adalah 2. Penyelesaiannya ada yang bilang deklaratif, ada yang bilang bukan deklaratif. Oh gitu. Nah, di sini. Oh gitu maksudnya. 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, di sini ini keliru nih kuncinya nih. ABDF adalah kalimat deklaratif, sedangkan CE ini bukan F sebenarnya, ini G nih. P-nya nih G nih. Salah ketik nih. Karena F dengan G juga dekat nilai. Ini deklaratif ya. Mungkin salah jelas nih. Ini deklaratif sebenarnya. Ini bukan Iya, F nih G. Ini ada yang hilang rupanya. Pantes saya heran tadi kok.
Kenapa tadi? Ini deklaratif ya. 6/3 sama dengan 2 itu kalimat deklaratif ya, maksudnya itu memiliki informasi yang jelas gitu. Nah, beda sama yang E. Sama yang E itu belajar dengan sungguh-sungguh, itu disuruh kita ngajak gitu, mengajak kita ya yang giat lagi lah kita belajar gitu kan. Kalau yang F ini kita sudah jelas menyampaikan informasi bahwa 6/3 sama 2 mana jelas memiliki nilai kebenaran. Nah, itu nilainya benar benar gitu kan. Yang G ini tidak jelas. Nah, itu baru dikatakan tidak jelas apakah bernilai benar atau salah gitu. Belum jelas nilai kebenarannya. Karena masih itu makanya dikatakan bukan kalimat deklaratif. Yang G ini perlu ditegaskan, ini G. Ini salah ketik nih. Di keyboardnya aja F sama G dekat itu. Iya, Kak. Makasih, Kak. Makasih Ya, juga Mbak Ulan. iya sama-sama. Typo dikit nggak ngaruh. Agak bingung dikit Berbahaya tadi. kan? Hampir aja saya jelasin salah tadi. Aduh, tadi sampai, nah jadi gitu ya tentang kalimat seputar proposisi, seputar tentang kalimat deklaratif, nilai kebenaran. Yang bertanya, ada? Ada lagi yang bertanya? Saya ini Kayaknya aman, Kak. host. Aman? Sejauh ini kayaknya aman, Kak. Aman. Oke, so kita lanjutkan tentang kuantor. Nah, di sini kalimat terbuka seperti yang contoh tadi. Nah, ini contoh tentang X tambah 1 dalam bilangan prima di mana X elemen dari bilangan asli. Nah, kita dapat dibuat menjadi proposisi dengan cara menambahkan suatu kuantor. Kuantor di sini maksudnya adalah ada suatu informasi tambahan kayak gitu macam gini. Nah, kita jelaskan secara detail lagi. Ada dua macam kuantor, yaitu kuantor universal atau universal quantifier dan kuantor existential quantifier. Apabila kalimat terbuka diberikan notasi Bx. Nah, kalau kuantor universalnya diberikan notasi ada. Ini simbol untuk setiap simbolnya kayak A terbalik, itu informasinya ya. Dan kuantor eksistensial diberikan notasi E terbalik. E terbalik ini maknanya ada ya. Ada beberapa, ada gitu. Nah, maka kalimat terbuka dengan tambahan kuantor dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, yang pertama kita lihat dulu pada kuantor universal. Di mana untuk setiap X, nah, Bx gitu. Dibacanya untuk setiap X berlaku Bx atau untuk semua X berlaku Bx. Selanjutnya kuantor eksistensial. Di mana simbolnya macam E kebalik. Simbolnya terdapat X berlaku Bx. Ini ada cara bacanya di sini. Cara bacanya terdapat X berlaku Bx atau ada sekurangnya sebuah X berlaku Bx atau ada beberapa X berlaku Bx. Nah, kita lihat lagi ke soal tadi tentang kalimat terbuka di mana X tambah N. Kalau ditambah salah satu kuantor, maka diperoleh proposisi. Nah, makanya dikatakan tadi X tambah 1 itu yang bilangan prima, X elemen bilangan asli. Tapi kita nggak tahu nilai kebenarannya, makanya dikatakan kalimat terbuka gitu. Dia memang bukan kalimat deklaratif, tapi dimaknakan sebagai kalimat terbuka gitu. Nah, supaya menjadi proposisi, kita berikan kuantor. Kuantor itu itulah informasi tambahannya ya, seperti ini. Untuk setiap X berlaku X tambah 1 adalah bilangan prima, di mana X elemen bilangan asli. Itu bernilai salah. Karena bila X diberikan 5,
maka X tambah 1 sama dengan 6. Di mana 6 bukan bilangan prima. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, ada sekurangnya sebuah X. Terdapat X di mana berlaku X tambah 1 adalah bilangan prima, X bilangan asli. X bilangan asli, elemen anggota dari bilangan asli bernilai benar. Nah, karena bila diberikan nilai 10, maka X tambah 1 sama dengan 11. Makanya itu yang dinamakan kuantor. Jadi ada dua ya. Jadi untuk setiap dengan ada. Jadi simbolnya macam A terbalik, kemudian I kebalik. Nah, jadi kita bisa mendapatkan sebuah proposisi atau pernyataan. Untuk mempermudah pemahaman, kita lihat contoh di sini. Contohnya, tentukan nilai kebenaran proposisi berikut ini. Yang A, untuk setiap X tambah 3 adalah bilangan asli. Di mana X elemen bilangan asli. Jelas bernilai benar. Karena semua bilangan X itu berlaku ya. Semua bilangan X itu adalah bilangan asli. Nah, X-nya berapapun, dimulai dari 1. 1 tambah 3 sama 4. Masih masuk bilangan asli. Dan seterusnya. Itu A. Yang B untuk setiap X kurang 3 adalah bilangan asli. Mana X bilangan asli. Seandainya saya pilih 1, maka hasilnya negatif 2. Maka itu jelas bernilai salah. Karena negatif 2 bukan bilangan asli. Ya. Nah, jadi seperti itu. Yang C, untuk ada X, di mana X manusia memiliki tinggi badan 4 meter. Nah, kita gali informasi. Nah, siapakah manusia yang tertinggi? Nah, sejauh ini kita belum ada menemukan di atas 3 meter, di atas 2,7, di atas 3 meter belum ada saya dapat informasi ya. Jadi bernilai salah gitu. Karena sampai saat ini yang tercatat manusia tertinggi hanya memiliki tinggi badan 2,72 meter atas nama Robert Watlom. Nah, itu. Jadi sejauh ini kita belum pernah mendapat kabar bahwa manusia ini memiliki tinggi badan 4 meter. Paling tingginya itu 2 meter itu. Kalau yang kita tahu. Nah, itu kita perlu gali informasi dulu. Ini manusia yang paling tinggi badannya berapa ya? Nah, itu di seluruh dunia ya. Yang di dunia ya. Gitu. Selanjutnya ada nilai X, di mana 2X kurang 1 sama dengan 0 untuk X bilangan real. X elemen real. Bernilai benar. Nah, bernilai benar ya. Karena jika diambil X sama dengan setengah, maka 2X kurang 1 sama dengan 0. Jadi seperti itu. Dan step X masih berlaku ya, karena setengah itu masih termasuk anggota bilangan real ya. Dan selanjutnya, untuk setiap X, Y berlaku X tambah Y adalah bilangan prima, di mana X, Y himpunan bilangan prima. Nah, jelas ya bernilai salah. Kenapa? Karena belum tentu semua penjumlahan dua bilangan itu bernilai prima. Contoh gini, kalau saya jumlahkan 2 ditambah 7, apakah 2 tambah 7 aja sudah 9? 9 aja bukan bilangan prima. Itu kan sudah jelas. Nah, ini ya, jadi masih salah ya. Jadi salah ya nilainya. Nilai kebenarannya. Selanjutnya yang F. Ada A, B di mana A tambah B adalah bilangan prima. A, B bilangan komposit. Anggota bilangan komposit. Nah, kalau kita lihat di sini, bilangan di mana A dan B itu bilangan komposit. Nah, kita lihat contoh. Kita ambil angkanya dimulai dari 4. 4 dengan
4 dengan, nah contoh ini ada 9 dan 4 jelas. Contoh A-nya 9, B-nya 4. Maka 9 ditambah 4 juga 9 tambah, contohnya 9 tambah 4, di mana 9, oh ralat, maksudnya gini. Saya ambil ya. Contohnya saya ambil nilai angkanya 4 misalnya. 4 ditambah 4 ditambah berapa ya? 4, 8, 9. 4 ditambah 9. A-nya 4, B-nya 4. Atau kebalik juga boleh. Nah, itu kan jadi 13. Jadi kan masuk tinggi jumlahan tersebut bernilai itu bagian dari anggota bilangan prima. Maka jelas dikatakan ada A, B di mana A tambah B adalah bilangan prima, A, B himpunan bilangan komposit. Maka dikatakan bernilai benar. Oke. Selanjutnya untuk tentang ini masih banyak lagi ya. Di sini banyak nih. Nah, di sini materinya lumayan banyak ya. Nah, masih banyak ini. Karena materinya banyak, jadi berarti saya batasi nih pembahasan kita ini malam nih. Karena nggak mungkin semuanya saya bahas. Nah, ini banyak nih. Kalau satu modul saya bahas nih, bisa mumet nih. Nah, ini kan belum sampai ke tabel-tabel nilai kebenaran. Kita bahas sampai penghubung lah ya. Tunggu. Nah, sampai notasi aja dulu. Kalau penghubung nanti kita bahas sampai habis. Baru bisa. Itu ada kaitannya dengan nilai kebenaran deh. Tabel nilai kebenaran. Nah, Memang lagi nggak bicara. Suaranya nggak ada di aku. Jadi kalau misalkan apa perbedaan antara kuantor universal dan kuantor eksistensial itu berarti perbedaannya ada di kalau misalkan kuantor universal itu untuk berlaku untuk semua, berarti ya untuk semua apa untuk setiap x. Jadi semuanya berlaku. Jadi kita sembarang halo. ya. Jadi kita ngambil sembarang contoh itu semuanya itu berlaku. Berarti kalau misalkan universal mah ya. Ya. Tetapi kalau misalkan yang eksistensial kita ngambil contoh sembarang juga salah satu aja gitu. Yang lain tidak berlaku itu masuk kuantor eksistensial. Ya. Oh, jadi kita ngambil contohnya bebas gimana kita gitu. Ya. Ya, ini ya saya pertegaskan lagi kalimatnya. Perbedaan di antara kuantor universal dan eksistensial itu, kuantor universal itu kalau bahasa umumnya itu semua ya, untuk setiap bahasanya, untuk semua kata kuncinya. Oh ya. Untuk semua itu maksudnya semua anggota itu bernilai benar semua gitu. Memiliki nilai benar atau salah gitu. Makanya dihubungkan dengan kuantor bisa menjadikan proposisi. Nah, pada umumnya itu seperti pada kalimat terbuka ya, pada hakikatnya itu pada kalimat matematika itu sangat jelas.
Nah, untuk semua contohnya macam tadi, X tambah 1 itu bilangan prima. Mana contoh tadi? Nah, ini X tambah 1 bilangan prima, X bilangan asli. Nah, di sini kan kalau kita menginput kuantornya itu kuantor apa nama pertama tadi universal, maka kita memiliki nilai kebenaran, kita labelin salah. Nah, tidak mau karena kalau saya input nilai apa namanya? Jika saya input nilai X-nya 5, Ya, maka 5 tambah 1 itu 6, maka bukan bilangan prima. Maka berarti tidak salah. mungkin berarti tidak mungkin semua nilai X itu bernilai bilangan prima. Itu hasilnya, hasil dari X tambah 1. Tidak mungkin. Berarti kan jelas bernilai salah. Gitu. Nah, sedangkan pada kuantor eksistensial, kata kuncinya setidaknya ada beberapa. Kata kuncinya ada beberapa bilangan gitu. Nah, misalnya di sini masih yang sama ya. Contohnya ada beberapa X, mana X tambah 1 adalah bilangan prima. X elemen bilangan asli bernilai benar. Nah, kalau kita input, nah tentu ada beberapa elemen yang tidak terlibat gitu. Yang tidak bernilai salah kan ada itu. Tentu kan bahasanya itu kan ada beberapa. Berarti kan ada beberapa. Berarti kan itu jelas bernilai benar gitu. Misalnya saya input nilainya itu saya input nilainya X-nya 4, jelas 5. Kemudian saya input X-nya 1. 1 tambah 1 nilai 2. 2 itu masuk bilangan prima. Nah, berarti kan ada beberapa nilai X gitu. Tidak semua bilangan yang bisa kita ambil gitu. Tapi adalah beberapa gitu. Itu makanya kita bisa menguji ini kita labelin benar atau salah gitu. Jadi seperti itu ya, Ibu. Iya, 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 paham. Ya. Terima Ah, kasih, Pak. ya ya sama-sama. Oke, ini tadi ini kan dalam materi ini kan bisa dibilang banyak nih kan. Saya bahas sampai poin C-nya. Sampai poin C karena dari tadi putus-putus saja masalahnya. Ini menjadi penyakit ini. Ini kan masih banyak lagi materinya nih. Nah, kita lihat nih ada tentang penghubung, konjungsi, negasi. Masih banyak ini. Ini nggak cukup kalau karena ada mungkin ada yang join ke grup sebelah mungkin saya nggak tahu persisnya. Tapi di sini apa ada yang ngambil kalkulus 3 enggak? Enggak ada. Ada. Kayaknya nggak ada, Kak. Karena ini yang sekarang ada ini SIPAS semua. SIPAS 1. Oh, berarti tidak terbagi dan tidak masalah. Tapi saya nggak tahu persis nih. Tapi tutornya ada di situ. Saya nggak khawatir. Kalkulus 3 ada tutornya. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Nanti saya apa cek lagi. Mudah-mudahan nggak ada yang sejauh ini kan mahasiswa SIPA semua. Oke, kita lanjutkan di sini. Mana tadi? Tentang yang poin C ya. Poin C tadi tentang notasi. Nah, ada yang berupa notasinya beragam ya. Ada yang pakai huruf kapital, ada huruf kecil, ada huruf Yunani. Kalau dalam ini, kalau di dalam BMP kita menggunakan proposisi huruf besar PQR. Contoh, kita lihat contoh Q sama dengan Q 23 kurang 2 sama 4 ini kalimat Q. Dan misalkan kalimat Q ini 3 kurang 4 2 sama 4. Kalimat R 3 tambah 2 sama dengan 5. Kalimat P yaitu nilai X yang memenuhi X tambah negatif 1. Untuk A, D, E, dan Y bukan proposisi sehingga tidak dilambangkan. Untuk
kebenarannya benar diberi notasi B, ya. Jika nilai kebenarannya salah diberi notasi S. Contoh, kita lihat contoh ini. 3 dikurang 4 sama 3 dikurang 2 sama dengan 4. Jelas nilai salah. Kita tulis S. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Bernilai benar, kita labelin B. Kalimat P, nilai X yang memenuhi X kuadrat kurang 1 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 1. Kita labelin bernilai B. Ada pertanyaan di sini? Seputar notasi? Ada? Aman Kak sejauh ini kalau saya. Aman. Oke, sebentar ya. Saya perlu sebentar. FK sebentar. Bisa. Halo? Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di ada pertanyaannya? Oke, berarti kita lanjutkan tentang penghubung. Kognitif. Kognitif. Nah, tentang penghubung di sini. Nah, penghubung itu maksudnya gimana? Nah, kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat proposisi yang tadi. Jika saklar tersambung, maka bohlam hidup. Nah, di sini kita punya dua proposisi ya. Dua proposisi, yaitu saklar tersambung, bohlam hidup. Nah, di antara dua proposisi tersebut diberikan penghubung, yaitu jika maka. Nah, itu ya. Jika maka, yang nantinya kita sebut implikasi. Nah, proposisi yang dibangun dari beberapa proposisi ini disebut proposisi majemuk. Nah, jadi kita punya dua kalimat gitu, nah, dua pernyataan. Nah, itu dinamakan proposisi majemuk. Karena dia diberikan penghubung. Penghubungnya bisa beragam ya. Bisa jika dan hanya jika maka, jika dan hanya jika, dan kemudian atau tidak, nah gitu, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita lihat selanjutnya. Nah, jadi kita dapat membangun proposisi baru yang lebih kompleks dari beberapa proposisi sederhana. Nilai kebenaran proposisi baru ditentukan oleh hubungan logis dari proposisi-proposisi yang membangunnya. Kita ada 5 penghubung ya. Penghubung beserta notasinya yang dibahas, yaitu kita ada 5 penghubung, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Nah, ada juga yang model bukunya kayak gini, ya negasi yang gini. Macam tanda bendera, implikasi, dan biimplikasi. Nah, ada yang mulai gitu.
yang simbol untuk negasi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, kita cek, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang negasi atau negation. Kebalikan bawah lam. Bawah lam hidup adalah bawah lam tidak hidup. Nah, kita tahu nilai kebenarannya untuk bawah lam hidup berarti bernilai B. Kalau bawah lam tidak hidup, kita nilai S. Sebaliknya, jika bawah lam hidup nilai S, maka bawah lam hidup harus diberi nilai B. Ini yang penjelasan tadi ya. Nah, kalau kita lihat definisinya, misalkan P suatu proposisi, negasi P adalah tidak P, dan diberi notasi ada, boleh Anda menggunakan tanda bendera atau tanda ini, tanda negatif ini boleh. Negasi P. Nah, negasi P bernilai salah jika P bernilai benar, dan negasi P bernilai benar jika P bernilai salah. Nah, bisa kebalik gitu ya. Nah, kalau negasi P-nya benar, berarti P-nya bernilai salah gitu. Kalau negasi P-nya bernilai salah, berarti P-nya bernilai benar. Nah, untuk mempermudah pemahamannya, kita lihat contoh. Nah, P hari ini hujan. Yang kalimat P ya. Kalau negasinya apa? Hari ini tidak hujan. Berarti disimbol dengan ini. Negatif apa negasi P ya, disimbolkan dengan ada tanda negatif. Sama dengan contoh yang lainnya gitu juga. Nah, sehingga kalau kita bikin tabel nilai kebenarannya diperoleh seperti ini. Nah, yang tertera ini. Jadi seperti ini ya modelnya. Ini P, berawalnya nilai benar. Ketika diubah menjadi negasi, maka menilai salah. Nah, misalnya ada suatu kalimat P, dia jelas pertama bernilai salah. Tapi kalau kita negasikan, bernilai benar. Contohnya gimana? Ini yang C nih. Contohnya tadi, 3 dikurang 2 sama dengan 4. Itu kan jelas. Contohnya saya labelin itu kalimat P. P sama dengan P, kalimat P yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 4. Contoh. Nah, kalau negasi P-nya 3 ditambah 2 tidak sama dengan 4. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena sudah jelas dari bahasanya, milik bahasanya kan sudah jelas. 3 ditambah 2 sama dengan 4. Itu P ya. Babel salah. Tapi kalau negasi P, 3 ditambah 2 tidak sama dengan 4. Itu baru bernilai benar. Makanya kalau dicantumin dalam tabel nilai kebenaran seperti ini. Oke. Selanjutnya konjungsi. Nah, ini nggak beda jauh tentang bahasa Indonesia ya. Konjungsi, bahwa konjungsi itu kalimat. Kita lihat di sini. Ilustrasi di sini saklar tersambung nilai B, tersambung B, bohlam hidup nilai B, bohlam hidup nilai S. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, tapi kali itu kan yang kita bahas tadi kan baru satu saklar. Bagaimana kalau kita buat jadi 2 saklar? Kita lihat di sini. Pada gambar 315A menunjukkan bahwa saklar 1 tidak tersambung S1 dan S2-nya ya. Maka bola hidup itu. Nah, yang P juga gitu. Diputusin S2, walaupun S1-nya disambung, tetap tidak hidup. Tetap tidak hidup. Nah, yang C gitu juga. S1-nya diputuskan, otomatis bolanya jadi hidup. Tapi kalau kedua-duanya disambung, maka bolanya hidup. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulannya? Kita lihat di sini. Ini tabelnya. Ini sudah jelas nih. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang tentang ilustrasi, kalau definisinya kita lihat di sini. Misalkan P dan Q dua proposisi. Konjungsi P dan Q diberi notasi
P ya, ada tanda ini ya, ada tanda pangkat yang manual ya. Q bernilai benar jika kedua-duanya benar. Jika tidak bernilai salah. Jika salah satunya apa ya berbeda nilainya, jika salah satunya berbeda maka bernilai salah gitu. Jika kedua-duanya bisa bisa jadi kedua-duanya bernilai salah gitu. Nah, untuk mempermudah pemahaman, tidak contoh nanti. Nah, sehingga kalau untuk tabelnya seperti ini. Nah, ini perlu Anda ingat ini. Untuk tabelnya seperti ini. Nah, kita lihat contoh. Misalkan agar seseorang dapat diterima menjadi anggota TNI harus memenuhi 2 syarat, yaitu 1, berbadan sehat, 2, lulus SMA. Buatlah tabel kebenaran konjungsi. A. Amir berbadan sehat dan lulus SLA atau sekarang SMA ya. Yang B. Ali berbadan sehat tetapi tidak lulus SMA. Nah, kita misalkan apa yang kita misalkan? Kalimat P itu boleh Anda misalkan berbadan sehatnya P, lulus SLA-nya Q, boleh. Atau kebalikannya juga boleh. Nah, di sini dicantumin lulus SLA-nya P, berbadan sehatnya Q. Sehingga tidak lulus SMA berarti dikatakan negasi Q. Nah, kalau bicara tentang masalah jawabannya, kalau kita arah ke tabel kebenaran, nah kita lihat di sini. Nah, ini kan yang umumnya ya, jawaban yang benar pada umumnya nih tabel kebenaran seperti ini. Nah, sekarang kita lihat tabel ini memberikan arti bahwa yang dapat menjadi anggota TNI hanya orang yang memenuhi 2 syarat sekaligus ya, yaitu berbadan sehat dan lulus SLA. Kalau seandainya salah satu itu tidak terpenuhi, berarti kita tidak bisa ikut jadi anggota TNI. Nah, sehingga kita bisa memilih baris kedua, ketiga, dan 4 gitu. Gitu. Sedangkan tadi kita cantumin tadi yang pertama itu kan berbadan sehat dan lulus SLA, berarti semuanya terpenuhi. Berarti dia masuk golongan baris pertama. Nah, kalau yang kedua dia itu berbadan sehat tapi tidak lulus SLA, berarti dia terletak pada baris ketiga. Betul. Kalau kita lihat di tabel seperti ini. Nah, kita bikin seperti ini. Anda bikin tabel PQ, nah negasi Q. Nah, kita bikin tabel seperti ini dulu. Nah, kemudian Anda bikin P, nih, P, apa namanya, P, bacanya, konjungsi dan nih, kayaknya. Ini konjungsi dan ya. Nah, P dan Q, bukan negasi Q, ya, tandanya ini. Nah, sehingga kalau Anda bikin ini, bagaimana cara menyatukannya? Sangat sederhana. P dengan negasi Q ini, B dengan S sudah jelas salah. B dengan B benar. S dengan S, S. S dengan B tetap S. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan tabel kebenaran yang B, 2 langkah. Nah, nanti kita dapat perolehan nilainya. Jadi seperti itu. Nah, dan bisa kita ambil contoh lain. Jadi langkah pertama kita harus bikin dulu seperti ini, yang bukan negasinya. Kemudian lihat dulu yang kalimat lainnya, apakah ada negasi atau tidak. Kemudian apakah ada konjungsi atau gimana? Kita lihat konjungsinya. Jadi seperti itu. Konjungsinya. Ini apa namanya? Ini konjungsi, ini disjungsi. Nah, disjungsi. Nah, contohnya masih contoh tentang rangkaian listrik, namun saklar ini dipasang secara paralel. Ini paralel ya, secara paralel. Nah, kalau misalnya S1 itu
salah satu kedua-dua saklar itu mati, maka dikatakan bola itu mati. Namun, jika salah satu saklar itu putus, jika disusun secara paralel, maka masih hidup lampunya. Masih hidup. Nah, jika kedua-duanya saklar itu tersambung, maka masih katakan bola hidup. Nah, kalau disimpulkan seperti ini ya. Jadi kalau kita definisikan, misalkan P dan Q dua proposisi. Jadi disjungsi P dan Q diberi notasi P. Nah, kayak ini bernilai salah jika kedua-duanya bernilai salah. Jika tidak bernilai benar. Jika kedua-duanya bernilai benar, dia bisa bernilai benar kalau kedua-duanya benar. Jika salah satunya benar, tetap dikatakan bernilai benar gitu. Atau salah ya. Salah satunya timbul kontra ya. Nah, kalau diarahkan ke tabel kebenaran, nilai kebenaran seperti ini dia. Hanya satu yang bernilai salah. Nah, contoh seperti ini. Diketahui dua proposisi, Amir pergi ke Bandung dan Ahmad pergi ke Bandung. Buatlah tabel nilai kebenaran. Yang pertama, Amir pergi ke Bandung. Atau Ahmad pergi ke Bandung. Yang kedua, Amir tidak pergi ke Bandung. Atau Ahmad pergi ke Bandung. Kalau kita arahkan dalam bentuk tabel nilai kebenaran, kita lihat kata proposisi yang pertama. Yang pertama Anda misalkan Q. Yang kedua, Ahmad pergi ke Bandung, Anda misalkan R. Maka kita bikin tabel kebenaran. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian yang B gitu juga. Amir tidak pergi ke Bandung. Anda, karena yang pertama tadi kita misalkan Q, maka Amir tidak pergi ke Bandung itu menjadi negasi Q. Negasi Q ya. Kemudian jadi seperti itu. Nah, maka pertama Anda bikin dulu disusun Q dengan R, nilai kebenarannya sebanyak 4 baris, R juga demikian. Kemudian selanjutnya yang 38B Anda tambah satu kolom lagi. Sehingga yang menjadi seperti ini. Nah, oke ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya tentang ini. Nah, buatlah tabel nilai kebenaran proposisi darinya. Ini sangat sederhana. Tipsnya sangat sederhana, yaitu pertama Anda tentukan dulu masing-masing proposisi dari label nilai kebenarannya. Pakai tabel, ini sangat sederhana ini dalam mengatasinya. Pertama Anda bikin tabel, yang kedua tentukan yang mana saja bisa 2, bisa 3, tergantung keadaan. Nah, makanya bikin tabel nilai kebenaran seperti ini. Sama PQ dulu. Nah, kemudian di sini ada dalam kurung kita prioritaskan dulu. Jadi gini, P konjungsi Q, konjungsi dari P dan Q. Kemudian negasi P. Nah, dibikin seperti ini. Karena sudah selesai yang dua ini, maka Anda menyambungkan lagi dengan disjungsi BSB, SSS, SBB, SBB gitu. Selanjutnya begitu juga dan contoh lainnya. Sebelum saya masuk ke implikasi, ada pertanyaan? Ada? Sejauh ini masih mencerna, Kak. Oke. Nanti pasti pengerti tuh. Untuk cara mudah memahaminya itu Anda latihan aja itu di apa? Pada latihan ada di situ. Komplit di situ. Cara mudah memahaminya. Ya, Kak. Oke. Selanjutnya tentang implikasi. Implikasi itu ya kata jika maka itu implikasinya. Nah, ini ilustrasinya. Misalkan Amir berjanji bahwa
Jika Amir lulus ujian, maka Bapak Amir akan pesta. Pesta. Nah, ini ada 4 kemungkinan. 4 kemungkinan ya bahasanya. Yang pertama, Amir lulus ujian dan Bapak Amir pesta. Berarti menepati janji sehingga menilai benar. Yang kedua, Amir lulus ujian tapi Bapak Amir tidak pesta. Berarti dia ingkar janji gitu kan. Berarti bernilai salah. Kemudian Amir tidak lulus ujian tapi Bapak Amir pesta. Berarti tidak melanggar janji. Sehingga bernilai benar. Amir tidak lulus ujian dan Bapak Amir tidak pesta. Berarti tidak melanggar janji sehingga bernilai benar. Tabelnya terlihat seperti ini. Nah, jadi kalau kita mengarahkan ke definisi, misalkan P dan Q dua proposisi. Implikasi P maka Q ini ya, bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Gitu. Makanya dikatakan jika maka. Jikanya pada proposisi satu bernilai benar, makanya yang bernilai salah, maka dia sudah salah kesimpulannya. Kita bisa menarik kesimpulannya bahwa itu salah. Misalnya seperti yang tertera tadi. Kalau dia Amirnya lulus ujian, tapi dia tidak merayakan, tidak pesta, berarti dia sudah ingkar janji. Nah, itu sudah salah penilaiannya. Nah, maka kalau diarahkan ke dalam tabel kebenaran seperti ini. Nah, jadi tabel kebenarannya seperti ini ya. Oke. Nah, itulah contoh. Jika Ali memiliki uang banyak, maka Ali akan membeli mobil. Jika Ali tidak mempunyai uang banyak, maka Ali tidak membeli mobil. Nah, kita bikin pertama yang A ini dikurang sama kayak yang tadi. Yang A sama kayak yang tadi. Yang B kita lihat. Nah, masih yang sama. P dengan R, P dengan R. Nah, kemudian kita bikin implikasi dari negasi masing-masing. Negasi proposisi itu. Maka bernilai seperti ini. Nah, segitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Buatlah tabel nilai kebenaran implikasi P disjungsi P dan Q. Nah, implikasi dari disjungsi P implikasi dari disjungsi P dan Q dan P konjungsi dari P dan Q. Kita lihat di sini. Nah, pertama jelas ya. Satu-satu dulu, PQ dulu, tentukan benar salahnya. Nah, Anda boleh berurut seperti ini, BBSS juga boleh, tidak masalah. Atau selang-seling pun juga boleh. Nah, dibikin seperti ini. Nah, bikin seperti ini, nah, dan seterusnya. Bikin seperti ini. Dan seterusnya. Contohnya lainnya bisa Anda cek. Nah, pada implikasi terdapat converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, perhatikan proposisi berikutnya. Apabila implikasi P dan Q suatu implikasi, maka Q implikasi Q dan P itu disebut converse. Implikasi dari P maka Q. Negatif P maka Q, negasi P maka negasi Q itu disebut inverse. Nah, inverse dari implikasi P maka Q. Begitu juga dengan negasi P maka negasi Q maka negasi P disebut kontraposisi implikasi dari P dan Q. Itu kontraposisi. Nah, sehingga kalau dibikin tabel seperti ini hubungannya seperti itu. Nah, contoh, buatlah tabel nilai kebenaran converse dari implikasi. Nah, implikasi dari disjungsi P dan Q dan R. Nah, kita lihat sini. Bikin tabel. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat dulu kebanyaknya apa namanya tuh? Banyaknya kalimat. Banyaknya proposisi. Berarti ada 8.
Kenapa kita tulis 8? Karena jelas kemungkinannya ada 8. Kalau tadi kan kita yang sebelumnya kita sudah bahas sampai ada 2 proposisi, berarti dia ada 4 kemungkinannya. Yang pertama, benar dan salah ya. Yang Q juga gitu. Nah, sedangkan yang R juga gitu. Kalau kita tambah 1, berarti dia ada 8. Nah, tipsnya bagaimana? Kita lihat proposisinya. Anda bikin aja 2 pangkat N. Berapa banyak proposisinya? 2 pangkat 3, berarti ada 8 itu. Berarti ada 8 kemungkinan nilai benarnya gitu. Jadi makanya kita bikin seperti ini. Converse bagaimana implikasi. Jadi seperti itu. Ini converse ya. Nah, contoh yang lain juga begitu. Nah, selanjutnya tentang diimplikasi. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Sejauh ini masih mencerna juga. Mungkin harus sering-sering latihan ya, Kak. Iya. Kalau yang ini memang butuh banyak latihan nih sebenarnya. Supaya kita paham materinya. Emang iya nih, waktu di SMA memang tidak ada dibahas memang. Ada, Kak, ada. Pas di kuliah baru ada. Ada. Ada Ada sih. dapat. Ada. Dapat. Dan itu pun di sekarang pun tidak ada nampak di kurikulum. Itu masalahnya. Saya dulu di sekolah waktu itu pas mau UNBK baru ada itu materinya. Baru Oh, ada pas terobosan aja. Sebenarnya nggak ada di materi yang dia apa, yang ada pada kurikulum ya. Tidak ada sekarang. Itu makanya saya heran loh, kenapa tiba-tiba ada logika. Sebenarnya memang ada sebelumnya, di kurikulum sebelumnya memang ada. Nah, itu makanya sekarang kita tahu sistem sekolah gimana. hmm. Jadi lebih kurang seperti itu ya. Nah, selanjutnya tentang diimplikasi. Kita telah mengetahui bahwa bilangan asli 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6, 7, 8, sekian. Bilangannya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. Nah, perhatikan dua proposisi. Proposisi 1, jika A bilangan genap, maka A dapat dibagi 2. Proposisi 2, jika A dapat dibagi 2, maka A bilangan genap. Dan masing-masingnya bernilai benar, karena realitasnya memang kalau A bilangan genap, maka A-nya dapat dibagi 2. Sebaliknya kalau A dapat dibagi 2, maka A bilangan genap. Itu converse ya. Converse itu. Nah, dari kedua proposisi tersebut dapat ditulis dengan lebih singkat bahwa A bilangan genap jika dan hanya jika A dapat dibagi 2. Nah, jadi di sini di implikasi ini kita bisa membalikkan kalimat tapi maknanya sama gitu. Nah, contohnya proposisi 1 tuh, nah kalimatnya kan jika A dapat bagi 2 maka A bilangan genap. Nah, tapi kalau kita bikin proposisi 2 itu kita balikkan kalimatnya, A-nya bilangan genap ke depan maka menjadi jika A bilangan genap maka A dapat bagi 2 gitu. Makanya dikatakan diimplikasi. Maknanya maknanya sama gitu. Benar. Nah, gimana cara kita mengetahui nilai kebenarannya? Nah, ini kita langsung aja definisi. Ini kan ilustrasi gitu. Nah, ini kita lihat apa definisinya. Misalkan P dan Q dua proposisi, implikasi P dan Q diberi notasi P jika Q-nya bernilai benar jika kedua-duanya bernilai benar atau kedua-duanya bernilai salah. Jika tidak kedua-duanya bernilai benar atau salah, maka langsung auto salah gitu. Nah, kalau tabel kebenarannya seperti ini. Ini langsung aja. Oke, kalau lihat contoh. Pokoknya Anda berbanyak latihan di sini. Nah, lihat contoh dulu. Saya masuk kerja jika dan hanya jika saya sehat. Pertama bikin gini, bikin tabel nilai kebenarannya. Hasilnya ditemukan nilai kebenarannya.
nilai kebenarannya gimana? Anda minta yang dari kalimat ini, maka jelas ini hasilnya gitu. Itu jelasnya. Nah, begitu juga yang lainnya. Dan seterusnya. Selanjutnya tentang keekivalenan atau kesetaraan. Nah, ini perhatikan nilai kebenaran ini bla 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 bla. Nah, di sini ya kita lihat. Nah, di sini kita apa namanya kompilasi ya semua nilai tabel kebenaran yang implikasinya dari negasi implikasinya semuanya diapakan. Dia punya kesetaraan. Misalnya gini, Anda boleh menulis konjungsi dari P dan negasi Q ini menjadi ini. Boleh. Bagaimana caranya? Kita lihat nanti. Ini nilai kebenarannya ya. Kita lihatnya. Kita lihat dulu mana dari ekivalen. Dua proposisi dikatakan ekivalen jika semua nilai kebenarannya sama. Semua nilai kebenarannya sama. Maksudnya gimana? Nah, perhatikan kembali yang ini. Ini yang pertama dasarnya. Ini dasarnya, ini hasilnya. Nah, P negasi Q. Kemudian Anda bikin ini P implikasinya. Kemudian bikin negasinya. Hasilnya ini semuanya sama persis. Hanya dikatakan P ini konjungsinya ya. Itu sama dengan negasi. Betul. Jadi seperti itu ya. Diskonjungsi, disjungsi. Enak banget ya Allah. Hah? Diskonjungsi. Konjungsi, disjungsi. Iya Kak. Lupa kalau unmute. Kalau diskonjungsi yang mana? Gitu. Ah, ini dia. Ini ada contoh lagi kan. Nah, ini tujuannya ini kita mengecek nih. Mana sih kita mengecek melalui nilai tabel kebenaran mana yang serupa gitu. Kita mengecek hasilnya. Nah, mana yang serupa banyak kan? Eh, mana yang setara gitu kalau kita bikin tabel kebenarannya. Nah, di sini ada contoh pembuktian ya. Buktikan bahwa Q ekivalen dengan ini misalnya. Berarti kita membuktikan yang sebelah kanannya saja. Hasilnya seperti ini gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini dah kelar nih mode 1 nih. Mode 1. Baru habis 1. Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Insya Allah saya aman. Aman? Wah, memang mas apa suhu saya penasaran nih dengan yang kalkulus 3 ini. Mereka gimana kelasnya? Maaf, kalau misalkan untuk kalimatnya, perbedaan antara kalimat yang tadi ya, yang tadi apa ya, ada yang jika, terus jika hanya jika gitu, eh, Oh, masih bingung kalimatnya. Kalau misalkan tabel kebenaran mah udah pasti kayak gitu ya, tapi kalau berupa kalimat saya masih bingung gitu, itu teh untuk menentukan apa gitu. ah, Eh, ya. Jadi gini, tentang implikasi dan biimplikasi ya bicaranya. Contohnya gini. Nah, kembali ke contoh tadi, masalah janji gitu. Jika
jika apa tadi contoh tadi? Contohnya jika Amir, saya ulangi lagi tentang implikasi. Jika Amir lulus ujian, maka Bapak Amir pesta. Maknanya adalah berarti dia begini kemungkinannya. Jadi kalau ini bahasanya kata proposisinya adalah jika Amir lulus ujian, maka Bapak Amir akan pesta. Nah, kata akan ini kan sebuah rencana bisa direalisasikan atau tidak direalisasikan. Nah, maka ada 4 kemungkinan jawaban kesimpulan yang bisa ditarik. Yang pertama, jika Amir itu lulus ujian, maka Bapak Amir Bapak Amir pesta. Artinya apa? Berarti dua proposisi itu bernilai benar keduanya kan? Berarti dia sudah menepati janjinya. Nah, gitu. Menepati janji sehingga bernilai benar kedua proposisi itu. Selanjutnya, Amir itu lulus ujian tapi tidak pesta bapaknya. Maknanya apa? Terjadi pertentangan dari kata yang pertama tadi. Nah, berarti sehingga dikatakan yang pertama itu yang lulus ujian itu dia bernilai benar hasilnya ya, hasil kesimpulannya, tabel hasil kebenarannya ya. Yang pertama nilai lulus ujian tapi tidak pesta. Lulus ujiannya benar, tidak pestanya itu salah. Maka dia sudah mengingkari itu. Nah, itu kata kunci yang paling kuat itu sebagai acuan kita untuk memahami tentang implikasi. Dia tidak menepati janji itu. Nah, sedangkan kalau Amir tidak lulus ujian, tapi dia bapaknya tetap mengadakan pesta, berarti dia tidak melanggar janji ya, tidak melanggar janji. Kalaupun karena kan dari kalimat awal tadi kita menjelaskan kalau lulus ujian berarti dia pesta. Kalau nggak lulus tapi dia pesta, nggak masalah, tidak jadi permasalahan gitu. Nah, kalau Amir itu tidak lulus ujian, tapi dia tidak melaksanakan pesta, tidak salah juga. Jadi seperti itu, tidak salah juga ya, tidak melanggar. Paham ya, Bu? Perbedaannya itu yang tentang implikasi, Bro. Ya, Nah, di situ, ya, nah paham. di situ acuan yang paling kuatnya, nah, gitu. Biasanya pada hakikatnya kalau jika maka itu dia lebih kepada komitmen lah bahasanya, komitmen gitu. Iya. Nah, sama kayak ini, kalau anak ibu juara 1 maka dibelikan ini gitu. Kalau ternyata anak ibu juara 1 tapi nggak dibelikan, ya ibu salah lah gitu. Maka gitulah ilustrasinya gitu. Itulah logikanya gitu. Nah, tapi kalau misalnya anak ibu tidak juara 1 tapi ibu tidak belikan ya, misalnya tak beli mainan, tak beli apa, tapi ibu tak jadi masalah, tapi masih bernilai begitu ibaratnya. Kalau diimplikasi, dia punya dua pernyataan kalimat yang dibalik gitu, bisa dibalik gitu. Misalnya kalau A itu bilangan genap, berarti jika A bilangan genap, maka A dapat dibagi 2. Jika A dapat dibagi 2, maka A bilangan genap. Nah, itu kan kalimat yang bisa dibalik dan bernilainya benar. Nah, kalau misalnya gini ya, berarti kalau kita satukan jadi suatu implikasi menjadi A bilangan genap jika dan hanya jika A dapat dibagi 2. Gitu. Maka tidak mungkin kalau misalnya saya tulis gini, A bilangan genap jika dan hanya jika A tidak dapat bagi 2, itu jelas salah. Tidak mungkin kan hasilnya gitu kan. Tidak mungkin bilangan genap tidak dapat bagi 2. Kan tak mungkin. Kan jelas bertentangan gitu. Nah, saya balikin lagi. A-nya dapat dibagi 2, tapi
jika dan hanya jika A bilangan ganjil. Nah, itu baru termasuk salah gitu. Nah, kita lihat realitanya, kita pandang secara realita dan logis gitu. Nah, situ perbedaannya. Paham sampai sini? Iya ya. Nah, jadi seperti itu ya perbedaannya. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya. Kok semakin sedikit nih? Semakin sedikit nampaknya. Oke, ini baru KB1. Saya lihat dulu KB2 nih apakah memungkinkan untuk lanjut atau tidak nih. Atau besok aja. Kayaknya besok aja, Kak. Ini Iya, masih, saya pun masih gitu. mencerna. Ya, iya gitulah. Memang ini butuh banyak latihan sebenarnya. Tuh loadingnya lagi. KB2. Oh, penarikan kesimpulan tautologi. Oh, ini masih panjang nih pembahasan ini. Ini masih panjang pembahasan ini. Nah, nanti aja. Berarti pertemuan kita ini kita KB1 dulu ya. Tentang KB1. Iya, KB1 Nah, dulu. ini masih dasar-dasar aja dulu. Tentang logika ini masih dasar aja dulu. Nanti tentang tautologi, cabang-cabangnya nanti kita bahas. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Udah Pak, terima kasih. Udah paham ya? Alhamdulillah. Nah, Ayah nih paham, udah paham nih? tinggal latihan lagi. Iya betul, tinggal latihan aja. Ayah nih udah paham belum? Nanti tinggal ini, Kak, kalau misalnya udah latihan soal, insya Allah udah bisa paham. Nah, nanti latihan soal. Wih, belum 5 soal dikerjakan 1 menit. Beh, Ajaib. Nah, tanpa dicek lagi di tabel nih, beneran dah tahu dah. Oh ini dah, nih kelar masalahnya. Itulah. Oke lah, kalau tidak ada pertanyaan kita cukup pertemuan kita pada malam ini. Kita sambung minggu depan kayaknya ya. Minggu depan kita bahasnya secara santai aja lah, memperhatikan keadaan. Nah, mungkin bulan puasa nanti kayak gimana nanti.